Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup di muka bumi ini. Menurut Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali kira-kira 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut Pleistosen, sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana munculnya manusia dan makhluk hidup, kita juga terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana alam semesta, di dalamnya termasuk bumi, tempat hidup dan berkembangnya manusia muncul pertama kali. Para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta, termasuk di dalamnya bumi, adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang atau ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lain di alam semesta ini. Ringkasnya, membentuk sistem tata surya. Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar. Semakin lama semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses ini telah berjalan cukup panjang atau berevolusi kurang lebih 2,5 miliar tahun hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Archeum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Baik, kita bahas mengenai beberapa tahapan masa dalam perkembangan bumi, yaitu yang pertama masa Archaikum, kemudian masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan yang terakhir adalah masa Neozoikum. Yang pertama, masa Archaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Masa yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara keseluruhan belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur-angsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berahang atau trilobita, hewan amfibi atau binatang yang dapat hidup di 2 tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itu, masa ini dinamakan zaman primer atau zaman kehidupan pertama.
Masa yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga zaman sekunder, yaitu zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Perkembangan selanjutnya adalah masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Kemudian zaman kuarter dibagi dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang.